Sukarno? Ada dari Afri aman? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghargai kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman jurnalis karena pada hari ini juga banyak kejadian besar dan jujur ya sekali lagi terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih kepada teman-teman dari LCI Group yang sudah menyediakan tempat di sini sekaligus ini event. Lalu dari teman-teman via sponsor yang sudah terus membantu perlangsungan hari ini yaitu Le Mineral dan Tangguh Baru, ada GoPay, tiket.com, lalu juga ada dari Tokopedia, dari Indopreneur serta Soul Vacation dan teman-teman dari sekaligus media online khusus brand lokal seperti Lokal Metas, Lokal Brand Indonesia, Lokal Brand Indonesia, Jakarta Keras, dan Dagelan dan kawan-kawan serta teman-teman media TV dan media online cetak yang dan radio dari RRI yang tidak bisa saya sebutin satu-satu. Sekali lagi terima kasih. Pada kesempatan berbahagia ini, perkenalkan diri saya Tirta, salah satu founder dari event Pameran Anak Bangsa bersama samping saya partner saya adalah sekaligus founder utamanya yaitu Mas Eko dan direkturnya yaitu Mas Jupaka dan Mas Bani kan, itu berbagai tim kreator dan event telah hadir di sini untuk menerangkan mengenai sebuah kolaborasi event hybrid pertama yang dilakukan di Indonesia yaitu Plasma 2. Jadi Plasma 2 ini kolaborasi langsung 3 ya, adalah Soul Vacation, formnya putih dan Tiket Menu dan Asli Group adalah pemilik dari momen yang kita kolaborasikan. Jadi buat teman-teman jurnalis, Plasma 2 ini sebenarnya dibuat sebagai kebudayaan kita selama pandemi 2020 yang menghancurkan hampir seluruh lini UMKM yang ada di Indonesia. Dan setelah berdiskusi pada waktu itu adalah Pak Wisutama yang saat Agustus, September, Oktober masih menjadi menteri. Memang agenda kita yang paling murah adalah gimana caranya kita meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangkaian bangga buatan Indonesia. Nah, lalu akhirnya tercetuslah ide kita gimana menjembatani dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia untuk mengembang UMKM ini. UMKM ini terbagi menjadi 2 distrik. Ada UMKM yang menjualkan brand lokalnya langsung, ada UMKM yang menjadi distributor, dan ada UMKM yang menjadi reseller. Dan hal inilah yang menjadi industri penting di Indonesia. Dan ternyata mereka kesulitannya sama, mereka kesulitan untuk mencari venue di Jakarta terutama untuk membuat event. Lalu berkolaborasilah dua perusahaan yaitu Soul Vacation yang dikreasi oleh saya dan Mas Bayu dari Jogja dan Tiket Menu yang dikreasikan oleh Mas Eko, Mas Alwin dan Mas Jupaka di Jakarta untuk membuat sebuah kolaborasi antara brand internasional dengan brand lokal di Jakarta. Nah ternyata setelah berdiskusi dengan Dinas Pariwisata DKI dalam hari ini Pak Ivan dan juga Kepala Dinas Pariwisata DKI ada larangan mudik di Jakarta dan ini jujur sebenarnya kan 50-50 ya, kalau buat jurnalis pendapat saya adalah saya dari awal keberatan dengan larangan mudik, tetapi karena aturan ya kita tetap harus patuh. Nah untuk dalam rangka menahan orang-orang Jakarta untuk mudik, kita harus membuat sebuah karya atau sebuah acara yang menarik mereka. Dan ada kebetulan Plasma 2 diadakan pada 29 April dan 2 Mei. Itulah latar belakangnya dari Plasma 2. Dan di Plasma 2 ini nanti akan diadakan di 4 tempat, yaitu di Mall Indonesia pertama sebagai gerbang pembuka. Lalu ada di Galaxy Park, Bekasi, lalu Tiket Avenue, dan puncaknya di Arta Distrik E. Dan ini puncaknya di Jakarta, karena Jakarta merupakan salah satu distrik kota besar yang kehantam banget UMKM-nya setelah Bali dan Yogyakarta. Dan Plasma 2 ini juga insya Allah pada besok acaranya 29 April dibuka sampai 2 Mei yang merupakan Hari Pendidikan Nasional akan diikuti oleh 60 pelaku UMKM di mana komposisi brand lokalnya adalah sebesar 65% dan 35% adalah brand luar. Dan tiketnya semua gratis dihandle oleh partner kami dari GoPlay dan Loket.com yang merupakan salah satu partnership dari Gojek Entertainment. Dan terima kasih karena semua diaturkan dan konsepnya baru nanti kita akan lihat. Dan untuk rundown, besok jam 1 siang akan langsung dibuka oleh Ibu Wamen, yaitu Bu Andila Tanusbidyo, bersama dengan Pak Wisnutama. Beliau akan hadir jam 1 siang dan jam 2. Untuk Bu Wamen akan ngulik langsung mengenai brand-brand lokal yang ada potensi di Jakarta, dan Pak Wisnutama insya Allah akan memberikan speech mengenai kebangkitan ekonomi dan mengenai
launching Hari Bangga Buatan Indonesia yang insya Allah nanti launching Mei, tanggalnya dirahasiakan sesuai ACC dari Pak Presiden. Jadi di Hari Bangga Buatan Indonesia bukan hanya semua orang tidak hanya diminta memakai batik, tapi pada Hari Bangga Buatan Indonesia semua ASN dan semua warga negara dianjurkan untuk memakai atas sampai bawah brand lokal. Jadi itu adalah kebijakan yang memang baru digodok oleh teman-teman Kemenkop, Smesco, dan Kemenparekraf dan Pak Wisutama yang direct. Moga-moga Presiden ACC. Dan jam 8 malam besok akan langsung ada talk show oleh Pak Menteri UMKM, yaitu Pak Teten. Langsung jam 8 ada talk show, mohon teman-teman media ingin menanyakan. Jadi Pak Teten akan update semua info mengenai UMKM dan solusi selama pandemi serta 2021. Itu untuk besok. Dan next, dan event ini akan menggunakan protokol ketat yang sudah di-ACC oleh langsung Dinas Pariwisata. Kita menggunakan bantuan dari dulu Jinos ya jelas. UGM alma mater saya. Terus itu next. Ini ofisialnya sponsor ada Tokopedia, UMKM untuk kita melawan cross border transaction juga. Lalu ada Kemenparekraf, GoPay yang mineral dan Bujobaru dan Loket.com. Terus next. Dan ini Pak Sandiaga akan hadir insya Allah dari Minggu karena hari Rabu Kamis Sabtu beliau biasanya ada di luar kota untuk kunjungan dan Ibu Wamen akan hadir besok dari dan jam 1 ya insya Allah. Dan berikutnya next event randonya besok tiketnya semua gratis. Jadi kita sistemnya unik di sini. Kita batasi tiap 2 jam hanya 600 orang. Cara daftarnya di mana? Jadi ini adalah sesuatu yang baru dan memang ditanyakan oleh teman-teman media. Dok, kalau event yang benar seperti apa? Jadi sebenarnya event yang benar itu adalah kita harus mendaftar itu barcode online dan dibatasi kalau event yang indoor yang kena AC itu maksimal seluasan atrium yaitu dibagi lah satu orang itu jarak-jaraknya 2 meter persegi, 2 sampai 2,5 meter persegi. Jadi jarak-jaraknya 1,5 ya. Ruangan kotak itu kan jadi 2,25. Jadi ya, itulah yang harus kita angkat. Jadi maksimal tiap 2 jam itu adalah 600 orang. Dan setelah 2 jam maka mereka harus keluar. Dan ada disinfektan tiap 6 jam. Dan ada semua panitia diwajibkan swab antigen atau Jinos. Setiap harus memakai protokol kesehatan. Untuk pemgamnya itu ada 2 tingkat, yaitu di Game In Mall dan di Game In Event. Dan ini ada revolusi baru, event yang benar seperti ini. Dan insya Allah jika ini sukses, akan dijadikan percontohan oleh Dinas Pariwisata DKI dan teman-teman terutama Pak Anies Baswedan dan oleh Pak Sandiaga Uno. Next. Dan ini untuk hari kedua, hari Jumat akan kepotong di Jumatan. Kita juga akan memotong di hari buka. Kita juga ada teman-teman dari UMKM makanan yang ada di luar MOI. Next. Lalu ini untuk kantornya, ini yang unik. Mungkin teman-teman media kan bingung ya. Jadi kalau orang kita masuk event itu biasa, tapi kalau di sini kita dibatasi kayak bioskop, kita harus booking. Bookingnya itu ya mau jam berapa masuknya. Lewat PO bisa, dan di GoShow pun bisa. Jadi mirip-mirip sama IIMS, cuman kalau di IIMS itu kita langsung datang scan dari Diandra. Karena kan luas banget itu. Kalau yang di sini kita scan terus 2 jam milih tempat. Oke, dan next. Ini venue layout luas banget. Harusnya di sini bisa 100 tenan. Cuman karena protokol yang dikeluarkan oleh KSE maksimal itu tenannya ada jaga jarak satu-satu ini. Jadi ini harus kita lakukan. Next. Dan ini untuk bootnya harus dipisah, ada yang pakai R8. Next. Dan paymentnya semua kita disupport cashless. Nah ini ada revolusi juga, kita sudah di sebuah event transaksi exhibition sekarang, kalau dari diskusi dengan KSE, protokol parekraf, kita dilarang menggunakan cash lagi. Nah ini kan harus mendidik polanya dari masyarakat. Next. Dan parking system next. Skip. Nah ini benar-benar yang di dalam. Di dalam di sini kita menolak banget barang KW. Nah ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang belum diangkat di negara kita. Jadi negara kita ini e-commerce-nya belum bisa selektif mengenai barang KW. Dan ini sangat merugikan pedagang lokal di Indonesia. Karena barang KW ini tidak bayar pajak, tidak menghargai HKI juga. Jadi akhirnya kita membuatkan sistem kalau ada yang jual barang KW kita denda. Next. Dan next lagi, skip. Nah ini kita juga ada event untuk brand luarnya, kita bagi-bagikan gratis. Jadi kita mendukung, kalau teman-teman ingat pernyataannya Bapak Joko Widodo yang mengatakan
kita harus menerapkan kunci brand lokal. Itu kunci brand luar itu sebenarnya adalah sebuah gimmick kalau bisa prioritaskan brand lokal. Jadi di sini kita mengenalkan bahwa brand lokal dan brand luar itu bisa bersanding kok, dan berperan. Dan itu yang kita selaraskan dengan statement beliau. Next. Lalu next ada Kompas juga lah yang paling high. Dua selalu next. Yang ada Rafael, kemudian dan kita ada campaign mengenai, mungkin teman-teman sudah lihat ada film gerakan plastik dari teman-teman Greenpeace. Ini di sini kita buat gerakan menukarkan 5 botol atau 10 botol plastik bisa mendapatkan 1 sepatu. Itu adalah gerakan revolusioner yang memang ide dari saya dan Mineral dan kawan-kawan yang disupport oleh Mas Supaka dan Mas Eko juga. Yang akhirnya kita membuat campaign di mana caranya 1 botol plastik teh pucuk atau oleh mineral itu kan sebenarnya bisa diolah lagi dan kita tukarkan dan bisa mendapatkan brand lokal. Nah, campaign ini mungkin masih akan dengan asing di masyarakat, ngapain sih bawa botol mall. Nah, ini yang kita edukasikan. Next. Nah, ini yang event berikutnya. Jadi sekali lagi buat tadi yang baru hadir, jadi tujuan event ini pertama adalah mendukung pemerintah, terutama Kemenkop dan Kemenparekraf dalam rangkaian membangkitkan UMKM dan ekonomi kreatif yang tiarap akibat pandemi. Itu yang pertama adalah. Yang kedua adalah mendukung dalam hal ini program pemerintah larangan mudik sehingga teman-teman warga Jakarta bisa enjoy dengan ekonomi kreatif di Jakarta khususnya eventnya. Ketiga adalah membuat merealisasikan protokol CSE yaitu Clean Health Safety dan Environment yang dibuat oleh Satgas Covid dan Parekraf agar bisa menjadi percontohan event-event yang lain, terutama event indoor. Yang keempat, tujuannya adalah meningkatkan sales dan daya beli masyarakat sesuai dalam rangkaian rencana jangka panjang Pak Presiden Joko Widodo untuk bangga buatan Indonesia. Harinya bulan Mei, deklarasinya di Smesco, insya Allah media akan kami undang juga. Jadi di situ ada beberapa menteri deklarasi Hari Bangga Buatan Indonesia. Jadi ini adalah salah satu upayanya. Saya tetapkan nanti kalau dulunya di Smesco awal Mei setelah diunifikan, tapi bukan tanggal 2. Dan untuk tenannya ada sekitar 4 hari, 29 hari, 29 April 2 Mei, tiketnya gratis disupport oleh GoPay dan Hotel.com, dibuka langsung oleh Ibu Wamen, Bu Andriana Nasution, dan dikunjungi oleh Pak Wisutama jam 1 sampai jam 2, dan jam 8 malam ada talk show oleh Pak Menteri KPM, dan di hari Minggu akan ada kunjungan langsung dari Pak Sandiaga Uno, dan di hari Jumat Sabtu ada kunjungan dari Dirut Smesco dan Stasus UMKM. Dan kemudian ada kunjungan dari DPRD DKI yaitu Parekrafnya Pak Mazda. Itu kalau dari saya lebih kurang saya minta maaf. Mungkin habis ini kita tanya jawab oleh teman-teman pers. Terima kasih. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dita Wirawan dari businessradio.com. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang Dr. Firta kok bisa memikirkan atas kepedulian UMKM Indonesia? Terus kemudian, apakah hanya momen seperti ini saja yang dilakukan oleh seorang Dr. Firta? Sedangkan Dr. Firta kan backgroundnya dokter dan dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita lupa nambahin. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi ini adalah karya bareng-bareng Mas. Jadi kenapa di UMKM? Karena kemarin kita sempat mengundang masalah bahwa ternyata problem di Indonesia selama pandemi. Kalau di perusahaan selama pandemi mereka bisa dipercaya oleh bank. Kalau kita pandemi ada manajemen keuangan yang baik. Tapi di UMKM mereka rata-rata tidak memiliki background usaha yang bagus, keuangannya juga bagus. Dan ketika mereka tidak dapat pemasukan, defisit mereka mencap banyak orang. Jadi itulah alasannya concern kita bareng-bareng saya dan Mas Eko di sini nanti bisa digabung habis ini oleh Mas Eko bahwa kita maksudnya gimana caranya menjembatani antara sewa online dengan customer online dengan satu event. Dan kedua, di acara ini juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Itu memang program rutin buat saya sama teman-teman Dompet Duafa. Dan di sini nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis dan memang saya lakuin. Jadi memang 2 kali itu. Jadi selama ini kan takut sama kesehatan sama ekonomi itu diperangin ya. Jadi harapannya dengan event ini itu bisa selaras, ada medisnya, ada pak sosial, juga ada kegiatan sosial impactnya, ada juga salesnya. Itu sih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak. Ya, selamat siang Mas Dika. Saya Pak Idris dari MNC Trigaya. Ada beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama, berapa lama persiapan acara ini? Yang kedua, persiapan dari kemarin untuk menggelar acara ini besok berapa lama? Kemudian tadi kan disebutkan ada 60 tenan. Nah, kira-kira
itu asesmennya kira-kira ada berapa banyak sih yang daftar hingga akhirnya diputuskan 60 tenan yang akan digelar untuk besok acara. Yang selanjutnya, adakah target dari acara Plus 62 ini, baik target penjualan dari tenan ataupun target dari pengunjung? Itu saja, terima kasih Mas Ipen. Oke, untuk target dan tenan seleksinya ini bisa dijawab Supara dan Mas Eko ya. Untuk persiapannya adalah persiapannya butuh waktu sekitar 2 bulan Mas. Jadi yang paling lama jujur adalah asesmen protokol, itu paling berat. Jadi asesmen protokol itu sangat ketat. Kita harus alurnya pertama melalui dinas pariwisata terlebih dahulu DKI, lalu ke Satgas Covid DKI, lalu tembus baru itu Parekraf dapat rekomendasi, baru nanti adalah kita diskusi dengan misalkan Polres, Polsek, sampai Polda, karena event ini mengundang rank 1. Dan kedua, persiapan berikutnya persiapan venue. Jadi kita harus mengukur tempat itu luasannya berapa, jaraknya berapa, dan kapasitas maksimal. Nah ini yang paling penting, kapasitas maksimal yang bisa masuk ke dalam event. Karena kalau kita sampai melanggar kerumunan, maka tentu akan menjadi pertanyaan bagi publik. Karena ini yang ditanya. Jadi persiapannya secara protokol itu. Kedua, kalau persiapan untuk branding dan persiapan pendaftaran tenan itu justru hanya untuk 3 minggu. Karena ternyata UMKM kita begitu ada event dan exhibition itu ternyata mereka langsung animonya sangat besar. Jadi ternyata memang yang dibutuhkan UMKM adalah sebuah activation dan sebuah eksibisi pameran lagi. Dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Menteri. Pak Menteri insya Allah akan buat di sejenis di UNESCO. Dan itu yang penting. Jadi kita nggak bisa ngandelin digital aja. Dan bantuan pemerintah dari ini yang terakhir adalah persiapan berikutnya itu persiapan mengundang para tokoh. Karena para tenan ini nggak mau sekedar selling, mereka juga pengen tahu apa sih sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya untuk mereka. Karena mereka kurang jembatan itu. Dan untuk tenan seleksinya untuk masih jembatan yang lain. Ya, kalau seleksi tenan yang tadi disampaikan sama Dokter Tirta sebenarnya 3 minggu di awal mas. Tapi memang seminggu pertama banyak keraguan karena orang masih takut dan belum pernah lagi ada event selama 2020 kemarin. Jadi setelah kita announce bahwa kita dapat support full dari Kemenparekraf dan juga Lintas, baru kemudian banyak tenan yang akhirnya join. Nah itu sebenarnya satu titik balik dari kita pengen ngasih tahu juga bahwa sebenarnya ketika sekarang di 2021 model bisnisnya berubah nih mas. Jadi sebenarnya protokol kesehatan dan perizinan itu yang dilengkapi, baru kemudian kita bisa kasih optimisme di level tenan. Nah, tenan sebenarnya sudah banyak yang join, tapi kita juga harus filter karena balik lagi yang dari yang pertama. Jadi memang dari sisi saya, Pak Eko sama Pak Dokter kita juga memilah-milah mana yang kira-kira akan cocok dengan event di mall ini, karena kita sendiri juga punya event lanjutan di 3 titik kemudian dan juga sudah ada beberapa tenan juga yang pengen join juga di titik-titik berikutnya. Jadi sebenarnya persiapannya itu dibekali tadi seperti kalau saya bilang perizinannya dulu sama protokol kesehatannya dulu deh. Kalau itu terpenuhi semuanya jauh lebih gampang karena sebenarnya kalau kita lihat ternyata semuanya nunggu bola ya. Semuanya nunggu bola mana ada event yang memang sudah pasti bisa jalan dan nggak akan diacak-acak. Diacak-acak itu nanti kata ada razia, ada apa. Nah ini dengan senjata lengkap dari ASRI, kalau kan dari tiket mulai dari perizinan sampai bahkan tokoh juga pada akan datang juga dan ini akan jadi titik balik di mana akan jadi pionir sebenarnya event bisa dilaksanakan asal protokolnya dijalani. Dan ternyata dibilang susah ya, karena harus bolak-balik dan dokter kita yang jadi agregator kita untuk masuk kemana-mana. Tapi sebenarnya ketika itu sudah terpenuhi, event juga harusnya bisa lebih maksimal sih mas. Target kunjungan atau berapa? Target kunjungan kita itu karena kita batasi 2 jam itu hanya 700, ini mas 700 orang per 2 jam. Lalu dipilih, jadi target kita itu untuk online itu di 12.000 pengunjung, lalu untuk online itu di 50.000 pengunjung. Karena ini event hybrid, di mana setiap tenan juga kita disiplinkan untuk live streaming melalui GoPlay. Jadi investasi kita juga ada tenan orang-orang yang nggak bisa hadir ke MOI, dia bisa langsung menikmati aksesnya di streaming GoPlay. Untuk salesnya kita target dulu yang berapa? 10,5 M. 10 M lah kalau di buletin ya, karena dari situ kan kita punya gerakan lagi karena dari online. Jadi nggak cuma dari offline tapi online juga karena event ini juga didukung oleh Tokopedia. Gitu sih. Ada pertanyaan? Ya. Selamat sore dok, saya Wahyu dari Bangsa ID. Saya tertarik dengan CHSI ini dok. Jika progresnya ini kan di sini bilang pameran UMKM dengan penerapan progres standar CHSE pertama di Jakarta. Nah, siapa sih pihak mana yang bisa menentukan bahwa jika besok pameran ada
mereka datang, mereka bilang, oh ini nggak standar, lo gak usah stop. Itu yang dari mana? Yang kedua, sulit gak sih dok ngurusnya ini? Untuk bikin satu event ini, dari persiapan ngurus THS ini kira-kira berapa lama? Nanti akan kita sebarkan melalui media rekan-rekan yang lain untuk ditiru. Begini loh ceritanya. Mungkin kalau eventnya bisa dikombin dengan event apa ya. Cuman proses THS ini yang saya rasa semua perlu tahu. Siap. Ini terima kasih Bang. Yang pertama, kalau yang tidak itu adalah surveyor. Jadi biasanya Dinas Pariwisata DKI itu mengirimkan tim bayangan bareng satgas yang kita nggak tahu. Jadi memang mereka kayak orang yang memang kayak nyamar aja surveyor itu tiap hari. Dan seperti yang IMS kemarin, jadi ada yang mengawasi tiap hari dan itu dilaporkan. Kedua, Dinas Pariwisata DKI itu H+4 selalu meminta data backend. Nah ini yang memang harus dipelajari sama event. Jadi kalau di zaman dulu kita event itu kan kita tidak nyebut misalnya 5.000 kan. Sekarang enggak, benar-benar data backend itu harus dikasih, bukan database ya, tapi data backend itu berapa per hari, berapa per jam, terus rekaman CCTV-nya, disinfektan, ada fotonya nggak, ada buktinya nggak, gitu. Terus habis itu kalau nanti ada laporan nih ternyata kerumunan jam berapa itu pihak dari IO harus klarifikasi dan bertanggung jawab apakah kerumunan ini terjadi karena berjam-jam atau apa. Nah itu yang pertama. Jadi timnya mereka memang mengawasi. Kalau dan kedua laporan sales, mereka juga pasti menduga. Kalau yang datang ternyata 5.000 kok seharusnya bisa sampai 40 nah berarti kan yang datang banyak banget. Jadi yang kedua adalah laporan backend-nya kunjungan digital. Kedua adalah laporan keuangan. Jadi sales tenan ini walaupun secara kasar mereka nggak mau ngaku ya pasti, tapi tetap harus dilaporkan. Pasti kalau mereka takut lah di teror PPH final atau apa itu. Semakin itu edukasi, jadi dilaporkan. Jadi ini sekarang hal yang berbeda. Mungkin ini harus kita tahu. Ketiga, persiapannya jujur dibilang sulit, tapi dibilang gampang kalau kita niat. Jadi kalau di zaman dulu kita kalau event itu selalu mengajukannya ke langsung Intercam. Intercam akan memberikan izin keramaian dan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Biasanya Dinas Pariwisata cuma ngasih rekomendasi. Sekarang enggak. Sekarang itu karena protokol itu CHSE yang buat adalah Satgas Covid di bawah Kemenparekraf CHSE-nya. Jadi sekarang harus dapat rekomendasi dulu dari Dispar. Nah, di situ yang ribet bukan protokolnya, tapi presentasinya. Siapakah tim medisnya, luasannya berapa, apa yang terjadi kalau misalkan nanti ada orang bergejala, berapa tingkat screeningnya, ada database-nya enggak, ada barcode-nya enggak, berapa orang per jam, kalau nanti misalkan ada demam gimana, berapa orang tim medisnya, berapa orang yang pakai masker, solusinya apa kalau nggak pakai masker. Nah itu yang presentasi itu dihadiri. Di mana pas presentasi itu yang menanya-nanya itu 3 orang, 3 pihak. Satu Polda, 2 biasanya kalau di Jogja itu ada dari Kodim, dari TNI, yang ketiga itu Satpol PP, selain Dispar. Nah ini yang deg-degan. Zaman dulu kan kayak gitu. Zaman dulu kan kita ingat ya kan antri terhadap beres, sekarang nggak harus presentasi dulu. Sampai kapan hal ini terjadi? Ya nggak tahu. Sampai angka COVID di Jakarta itu stabil. Nah, tapi yang satu perlu digarisbawahi, live musik belum diizinkan sama DKI. Nah itu kita hormati. Dan yang nggak diizinkan itu perlu diluruskan, bukan Pemprovnya. Kemarin Pak Dispar DKI bareng Asri Group kita datang, yang itu beliau katakan yang tidak mengizinkan penyelenggaraannya. Polda Metro tidak mengizinkan acara musik di DKI. Jadi maka diturunkan dalam sebuah aturan. Jadi kita menghormati live musiknya akustik tidak ada, pure hanya musik mixtape. Oh, jadi nggak semua event bisa THSI-nya di ACC ya? Ya. Jadi tertentu ya. Harus. Jadi memang sebenarnya semuanya bisa asalkan ketika presentasi dia bisa mempertanggungjawabkan resiko jika dia melanggar. Jadi misalkan kejadiannya ada wedding-nya ternyata terbukti melanggar, ya kan? Ada 3 tuh melanggar, ya wedding-nya harus dipanggil klarifikasi kok bisa melanggar. Nah itu sanksi-sanksinya pasti sudah disiapkan. Jadi inilah yang bulannya di situ. Itu IO tuh sanggup semua melaksanakan, memang ribet, tetapi proses yang paling harus jika Anda siap dengan protokol, maka Anda harus siap mempresentasikan. Itu yang paling penting. Di zaman dulu kan ada presentasi, jadi ada presentasi datang ke Dispar, itu bisa lewat Zoom, bisa Jimit atau langsung. Presentasinya langsung dengan
teman-teman. Nah, biasanya bola paling sulit itu adalah gimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa acara kita sudah protokol. Dan itu harus melibatkan medis. Nah, inilah yang belum jarang dilibatkan oleh event. Melibatkan tim medis untuk sebagai pengawas protokol. Dan rata-rata medis pun nggak dibayar. Yang penting patuh saja. Dan tim surveyornya mereka itu nyaman, pakai intel. Nggak tahu aja tiba-tiba ada foto berarti udah kena. Itu yang terjadi kalau ada wedding kemarin yang kena tidak rahasia bubar. Dan walaupun kita sudah megang izin di SPA dan polisi, masih bisa dibubarkan. Jika kita melanggar, itu perjanjian. Ya udah. Nah, itu poin-poin melanggarnya itu dijelaskan nggak? Ada poin melanggar itu tergantung luasan. Jadi misalnya dia nanti survei dulu, luasannya misal 600 meter persegi. Cara 600 meter persegi berarti kapasitasnya itu adalah jika satu orang itu 1,5 nanti 2,25 maksimal itu 200 orang. Kasarnya 250 orang per jam. Kenapa per jam? Karena virus COVID itu menempel di AC sentral rata-rata 1 sampai 1,5 jam. Itu secara medis. Jadi secara medis seperti itu. Kecuali kita di outdoor yang tingginya atapnya dari 10 meter kayak DDC, itu bisa 7 jam. Nah, kayak contoh pernikahan kemarin beliau diizinkan itu protokolnya per 100. Nah, hal inilah yang mereka tidak. Misalkan ada orang nih yang nggak boleh itu indoor buka makanan itu nggak boleh. Jadi misalkan nanti kita event, kalau kita bukan RMB, makan di dalam itu nggak boleh, kena sanksi langsung. Itu ada pasal-pasal semua. Kalau Anda mau buka event makanan, outdoor, nggak boleh indoor. Itu semua ada masalahnya di KSE bisa di-download di www.kemenparekraf.gov.id. Terus, itu ada lagi? Aman. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau ucapkan terima kasih, Pak. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman jurnalis. Kesibukannya hari ini banyak ya, meliput reshuffle dan meliput banyak hal ya. Saya hargai banget waktunya. Teman-teman saya, teman dan saya Mas Yudi. Semoga bisa membangkitkan ekonomi DKI. Dan dengan ini juga kita tutup. Selamat menyiapkan diri untuk berbuka puasa. Lebih kurang.